Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Imamat pasal 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Istilah LGBT yang dipergunakan sejak tahun 1990-an awalnya merupakan singkatan yang merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Tetapi di dalam perkembangannya, istilah ini meliputi lebih banyak orientasi seksual di luar heteroseksual dan beragam identitas gender di luar laki-laki dan perempuan. Orientasi seksual merujuk kepada ketertarikan secara seksual, romantis maupun emosional terhadap individu lain yang memiliki identitas gender tertentu. Sedangkan identitas gender merupakan perasaan internal atau kesadaran dari dalam yang mendefinisikan diri sebagai laki-laki, perempuan, atau transgender. Istilah LGBT secara jelas menunjukkan adanya penyimpangan terhadap orientasi seksual dan identitas gender yang umum, yaitu orientasi seksual antara gender laki-laki dengan perempuan yang lazim disebut heteroseksual. Penyimpangan tersebut secara jelas bisa dilihat dari kepanjangan istilah LGBT. L merupakan singkatan dari lesbian, yaitu orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan gender perempuan terhadap sesamanya yang juga bergender perempuan. G merupakan singkatan dari gay, yaitu orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan gender laki-laki terhadap sesamanya yang juga bergender laki-laki. B merupakan singkatan dari biseksual, yaitu orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan kepada laki-laki, perempuan, maupun transgender. T merupakan singkatan dari transgender, yaitu istilah yang merujuk kepada setiap orang yang memiliki identitas gender di luar gender yang berkaitan dengan kode genetiknya ketika dilahirkan. Seseorang bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai transgender terlepas dari apakah ia sudah melakukan operasi ganti kelamin, terapi hormon, maupun melakukan perubahan identitas secara formal menyangkut nama dan gendernya. Belasan tahun yang lalu, Koko Tole di dalam tembang lagunya yang berjudul Zaman Edan menunjukkan ketidakmengertiannya tentang perilaku laki-laki dan perempuan yang menyimpang, yang kemudian dianggapnya sebagai perilaku dunia yang sudah betul-betul rusak dengan kondisi zaman yang bisa dikategorikan sebagai zaman edan. Padahal LGBT belum nampak muncul ke permukaan pada saat itu. Mulai ora karuan, sing wadon kaya cah lanang, sing cah lanang tingkahe kaya prawan. Jaman edan
lanang wadon saya ugal-ugalan, sing wadon padha tatoan, sing cah lanang padha anting-antingan. Edan pancen edan, apa donya iki wis rusak tenan. Edan pancen edan, apa kabeh do bingung kok banjur padha gemblung. Kabeh edan saya edan-edanan. Sampai saat ini LGBT masih dianggap sebagai penyakit sosial, gangguan kejiwaan, dan praktik seksual yang menyimpang. Meski faktanya memang belum ada kesepakatan di antara para peneliti yang menyatakan secara tegas serta mutlak perbedaan orientasi seksual dan gender dalam LGBT yang jelas-jelas dapat dipastikan berkorelasi dengan penyakit kejiwaan, trauma psikologis, maupun gangguan seksual. Berdasarkan penelitian selama 50 tahun terakhir, para peneliti masih belum dapat menjelaskan secara pasti penyebab dari LGBT, khususnya yang berhubungan dengan alasan mengapa seseorang bisa memiliki orientasi seksual tertentu. Sedangkan untuk identitas gender sudah dipastikan bahwa hal itu lebih berkorelasi dengan faktor psikologis. Artinya, bagaimana seseorang memahami dirinya secara internal dan kemudian mencoba merepresentasikan dirinya keluar melalui ekspresi gender. Sahabat-sahabat Kristus mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, maka jelas bahwa penyimpangan orientasi seksual sesama laki-laki merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Penyimpangan itu bukan merupakan hal yang baru, karena sejak zaman Abraham sudah ada dan terjadi di kota Sodom yang kemudian dihancurkan oleh Tuhan dengan hujan belerang serta api dari langit. Kejadian pasal 19 ayat 4-24. Begitu melekatnya peristiwa tragis itu di benak para pembacanya, sehingga di kemudian hari kata sodomi dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan penyimpangan orientasi seksual tersebut. Kota Sodom dan juga kota Gomora sejatinya memang sudah hancur lebur. Namun perilaku kejinya ternyata tidak turut hancur lebur. Dari zaman ke zaman, perilaku keji itu ternyata tetap eksis dan justru bertumbuh menjadi semakin mengerikan. Sehingga sampai pada zaman Musa, perilaku keji yang lazim diperbuat oleh orang-orang kafir pada masa itu menjadi ancaman yang teramat berbahaya. Itulah sebabnya melalui Musa, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, umat yang dipilih dan dikuduskannya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Imamat pasal 18 ayat 22. Kata janganlah tanpa perlu diperdebatkan lagi sangat jelas menunjukkan adanya suatu larangan yang tidak boleh dilanggar. Dan ketegasan dari larangan tersebut ditunjukkan dengan begitu beratnya hukuman yang menyertainya. Sebagaimana jelas tercantum pada Imamat pasal 18 ayat 29 dan 30. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu.
Sahabat-sahabat Kristus jelas bahwa penyimpangan orientasi seksual merupakan kekejian di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan tidak akan pernah diterima sebagai suatu perilaku yang dapat dimaklumi apapun dasar alasannya. Dosa adalah dosa dan dosa pasti akan mendapat hukumannya. Begitulah hukum dari Tuhan yang Maha Kudus, yang pasti sama sekali tidak akan berkompromi dengan dosa. Jadi sikap kita sebagai anak-anak Tuhan juga jelas terhadap LGBT, yaitu menolak dan menganggapnya sebagai dosa, karena hal itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Sampai saat ini keberadaan kaum LGBT masih menimbulkan pro dan kontra di seluruh penjuru dunia. Mungkin saja di negara-negara tertentu kaum LGBT diterima dan dianggap sebagai pilihan dari hak asasi manusia. Namun di negara-negara tertentu lainnya justru diharamkan keberadaannya. Di tengah perdebatan sengit tentang keberadaan kaum LGBT, khususnya di Indonesia, satu hal penting harus kita pahami, bahwa hukum Tuhan berbeda dengan hukum manusia. Hukum Tuhan memang dengan tegas memerintahkan supaya setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian tersebut, maka orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Tetapi tentu saja karena negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum Tuhan, maka kita sebagai warga negara yang baik harus taat kepada hukum manusia tersebut. Oleh karena itu, kaum LGBT tidak boleh dihakimi atau bahkan dipersekusi, karena negara Indonesia mempunyai hukum dan peraturan yang memberi jaminan perlindungan hukum setiap warga negaranya. Tetapi bukan berarti perilaku keji, penyimpangan orientasi seksual tersebut dapat ditoleransi, karena yang namanya penyimpangan dari yang benar harus dikembalikan ke jalan yang benar, bukan dibenarkan. Sejatinya dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pasal 292, disebutkan bahwa orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Namun pasal 292 ini jelas hanya menekankan perlindungan terhadap anak di bawah umur dan bukan pada perbuatan cabul dari para pelaku penyuka sejenis atau homoseksual. Bisa jadi itulah sebabnya LGBT tumbuh subur di Indonesia dan semakin berani serta terbuka atau terang-terangan menyatakan eksistensinya. Meskipun untungnya adalah perkawinan sejenis masih merupakan hal tabu yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang di pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, apabila kasus LGBT tersebut terjadi dalam lingkup persekutuan saudara seiman, maka sikap Kristiani harus dilakukan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tercantum pada Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata.
jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sahabat-sahabat Kristus, marilah kita berdoa bagi pertobatan kaum LGBT. Dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk tetap hidup kudus di tengah rusaknya dunia ini. Amin.